Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallahi jalla jalaluhu faqad fazal muttaqun. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin, memuji dan memujinya atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita hari ini jemaah. Allah Rabbul Alamin memberikan kesehatan kepada kita. Allah Rabbul Alamin masih memberikan kita keluarga bahagia. Istri kita sehat, anak-anak kita sehat, keluarga yang kita cintai adalah sehat. Maka semuanya nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala yang harus disyukuri oleh seorang hamba. Karena Allah Rabbul Alamin berjanji orang-orang yang mensyukuri nikmat tersebut akan ditambahkan keberkahan dan jumlah dari nikmat tersebut jemaah. Maka tidak ada ruginya orang bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Rabbul Alamin. Kemudian selawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga salawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Juga semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Jalla Jalaluhu menyebutkan dalam firman-Nya bahwasanya kita ini adalah orang yang merugi, kata Allah Rabbul Alamin. Maka Allah Jalla Jalaluhu mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin. Maka demi masa sesungguhnya kita semua ini adalah orang-orang yang merugi, yang dia tidak akan mendapatkan keuntungan sama sekali, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Kecuali kalau dia beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan alhamdulillah semua kita beriman jemaah. Kemudian dia buktikan keimanannya dengan beramal soleh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia ikhlaskan semua ibadahnya karena Allah. Dia datang ke masjid la riya'an wala sum'ah. Bukan karena dia ingin disanjung, bukan karena dia takut nanti manajernya misalnya kalau enggak datang sholat Jumat dia dipotong gajinya. Lah jemaah, kita kerjakan karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kita bukan orang-orang yang merugi, kata Allah Rabbul Alamin. Kemudian saling mewasiatkan dalam kebenaran, saling mewasiatkan dalam kebaikan, dan saling mewasiatkan dalam kesabaran. Karena ternyata menjalankan yang benar itu butuh kesabaran. Meninggalkan perbuatan maksiat juga butuh kesabaran. Apa yang bisa kita ambil faedah dari ayat ini jemaah? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar gembira kepada kita, orang-orang yang berbuntung itu adalah orang yang saling menasihati kebaikan. Orang yang saling menasihati kesabaran dia. Maka lihat seorang sahabat datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena sejatinya kita ini butuh nasihat jemaah. Karena kalau kita nggak ada yang menasihatin kita nggak tahu kalau kita itu salah jemaah. Butuh nasihat. Maka seorang suami ada penasehatnya istrinya yang mengingatkan dia ketika dia lupa kepada Allah, dia ingatkan dia bahwasanya engkau lupa wahai suamiku kepada Allah Rabbul Alamin. Karena sejatinya yang memberikan rizki hari ini adalah Allah, yang memberikan engkau keberkahan pada hari ini adalah Allah, dan itu kita harapkan jemaah. Maka disebutkan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari atau Abu Ayyub, seorang sahabat yang mulia,
Maka beliau mengatakan seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia ingin minta nasihat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni ya Rasulullah, berikanlah aku wasiat ya Rasulullah, berikanlah aku sebuah amalan yang aku bisa berbangga di depan Allah Tabaraka wa Ta'ala ya Rasulullah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idza kumta ila salatika fakum aw tusalli bi salatin muwaddiin. Engkau kalau berdiri mengerjakan salat, maka kerjakan salat dengan khusyuk, seolah-olah salat itu adalah salat yang terakhir. Apa maksudnya di sini jemaah? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan sahabat itu untuk terus menjaga salat. Karena itu adalah hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Kadang ada orang mengatakan sholat itu mengganggu waktunya. Akan tetapi sejatinya sholat itu memberikan kita ketenangan, memberikan kita keberkahan karena kita dekat dengan Allah Ta'ala. Maka ingatlah kita jemaah yang memberikan pekerjaan ini, mungkin kita melamar kerja di sini diterima oleh perusahaan mungkin karena manajer misalnya, tapi sebenarnya itu Allah Ta'ala yang menentukan hal tersebut. Karena Allah Maha bisa untuk tidak membuat antum kerja di sini. Allah Maha bisa tidak memberikan kita rizki. Allah Maha bisa membuat kita sakit. Kemudian Allah hanya sekedar memerintahkan kita untuk sholat jemaah. Karena sholat itu adalah hubungan kita dengan Allah. Kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Maka sangat disayangkan ada orang-orang mengatakan Islam, tapi dia tidak pernah menegakkan sholat. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inna ahda bainana wa bainal kufri tarkas salat. Maka perbedaan kita dengan orang-orang di luar agama Islam itu salat. Maka jangan kita mengatakan saya Islam tetapi dia meninggalkan salat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan amalan yang kelak paling pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Ta'ala adalah salat jemaah. Dan tanda kebaikan seseorang itu adalah orang yang terus mengerjakan salat, tapi salat yang benar. Karena banyak kita lihat ada orang ahli sholat, sering datang sholat jemaah dia masih nipu orang lain, masih mengambil harta orang lain, masih merampas harta orang lain, berarti sholatnya belum benar dia. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min salatihi aw min amalihi salatahu. Sesungguhnya amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah sholatnya. Fa in sholahat faqad aflah wa anjah. Kalau sholatnya benar, maka dia akan selamat dan dia akan sukses. Tapi kalau sholatnya buruk, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, faqad khaba wa khasara, maka dia akan celaka dan dia akan binasa. Perbaiki sholat kita jemaah. Karena dengan memperbaiki ibadah kepada Allah Ta'ala, Allah akan memberikan semua yang kita inginkan. Kemudian yang berikutnya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menasihati sahabat tersebut, idza takallama fala tatakallama bikalimatin ta'tadiru minhu godan. Jikalau engkau ngomong, jangan sampai ucapan yang keluar dari mulutmu itu akan membuat engkau sengsara. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita, jangan engkau sembarangan ngomong. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis yang lain, ada orang-orang yang bangkrut dia, yang pada hari kiamat dia datang membawa sholatnya, dia datang membawa pahala zakatnya, dia datang membawa pahala dia mencari nafkah untuk keluarganya, dia membawa pahala sodakohnya, membawa pahala puasanya, tapi Allah tidak peduli dengan hal tersebut. Karena kenapa? Disebutkan oleh Nabi SAW, fasyatamahada, dia suka nyaci maki orang lain jemaah. Maka Nabi SAW ngajarin kita kalau ngomong itu ingat, lihat omongan tersebut. Jangan sampai engkau mencaci maki orang lain, menghinakan orang lain, meremehkan orang lain, merendahkan orang lain. Karena kelak amalan kita ini akan diambil oleh orang tersebut. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, atadruna mal muflis, tahukah kalian orang-orang yang bangkrut tersebut? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu adalah orang yang buka usaha nggak balik modalnya. Orang yang buka usaha nggak untung dia, bangkrut dia ya Rasulullah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang yang bangkrut, dia membawa banyak pahala, tetapi dia mencaci maki orang lain, dia menghinakan orang lain, dia ngambil harta orang lain. Maka nanti akan disidang dia, diberdirikan laki-laki tersebut, kemudian mengatakan, ya Allah, tegakkanlah keadilan untukku ya Allah. Fulan bin Fulan,
Dia dulu mencaci maki aku. Bahkan disebutkan oleh Nabi SAW, kita sengaja narik nih benang baju saudara kita, kemudian benang itu rusak, kebuka, rusak pakaian. Kalau pada hari kiamat akan diminta pertanggungjawabannya jemaah. Sehingga kita harus berhati-hati dengan ucapan, jangan sampai keluar mencaci maki dan menghina orang lain. Kemudian apa yang kita harapkan dari cacian tersebut? Apakah kita akan menjadi lebih baik dari hal tersebut? Lah. Kita mencaci orang lain itu bukan menjadi baik kita jemaah, menjadi buruk. Orang-orang akan mengecap kita, oh orang ini suka mencaci maki orang lain itu nggak layak untuk dicontoh. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yang ketiga, wa ajmi'i ya'sa mimma fi aidinas. Kemudian hendaknya kalian mengumpulkan keputusasaan, sudah tidak peduli dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Apa maksudnya jemaah? Tidak perlu iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain jemaah. Karena Allah Rabbul Alamin itu lebih tahu daripada kita, kebutuhan kita jemaah. Apa yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka syukuri. Kemudian terus berusaha untuk menjadi yang terbaik tanpa meremehkan orang lain, menginginkan nikmatnya itu dihilangkan oleh orang lain, atau mungkin kita mengeluh dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kita katakan mungkin di antara kita ini banyak yang diuji oleh Allah Rabbul Alamin. Bukan hanya sekali ujian, tapi berkali-kali. Kita ngerasa pekerjaan kita susah, di rumah tangga juga banyak permasalahan. Kemudian terkadang kita pun mengeluh dan mencaci maki Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mengeluh kepada Allah itu boleh jemaah. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan suka berkeluh kesah. Maka berkeluh kesah yang baik kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada masalah cerita sama Allah, tapi bukan malah mencaci maki Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mungkin di antara kita yang dia sudah mulai kenal agama, kemudian dia diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kadang-kadang kita mengatakan seperti ini jemaah, kenapa kok harus ana yang diuji ya Allah? Anda sudah berusaha menjadi orang jujur di perusahaan, menjadi orang amanah. Kenapa engkau persusah urusanku? Orang-orang yang suka nipu, tidak pernah sholat dia ya Allah, dia sering minum khamar ya Allah, kenapa engkau tidak uji? Maka kita katakan jemaah, Allah menguji kita itu karena kita beriman. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Al-Ankabut, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka ketika dia mengatakan saya beriman kepada Allah dan kita tidak diuji oleh Allah? Pasti diuji selama kita masih ada di dunia ini jemaah. Dan ketahuilah bahwasanya ujian itu juga tanda cinta Allah kepada kita jemaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan ajjala lahul uqubah." Allah kalau menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, disegerakan dia ukubahnya, ujiannya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Innallaha idza ahabba qauman ibtala." Sesungguhnya Allah kalau mencintai sekelompok kaum, maka Allah akan menguji dia, dan ini diantara tanda cinta Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita jemaah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. سيدنا ومولانا محمد ومن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi terbaik. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk jaga sholat kita jemaah. Karena ini hubungan kita dengan Allah Rabbul Alamin. Kita berharap Allah memberikan banyak rezeki kepada kita, tapi terkadang kita menjauh dari Allah Rabbul Alamin. Maka seseorang, Allahumma salul a'la, Allah itu lebih tinggi permisalannya. Antum kalau minta tolong kepada orang lain, meminta tolong kepada orang lain pas antum butuh saja, setelah itu antum gak peduli sama orang tersebut, maka orang itu gak akan bantuin antum. Allah Rabbul Alamin pun seperti itu. Semakin kita dekat kepada Allah, Allah akan bantuin kita. Cuman terkadang bantuan Allah itu tidak seperti yang kita minta. Kadang-kadang tidak seperti itu jemaah. Ada di antara kita mungkin berkata kepada Allah, ya Allah, ana minta uang 60 juta ya Allah, mau beli ini, mau beli itu. Dan Allah itu lebih tahu daripada kebutuhan kita jemaah. Dia terus berdoa, dan ini adalah kisah nyata jemaah. Seorang laki-laki yang dia berdoa kepada Allah minta uang 60 juta, ingin beli ini, kebutuhan ini dan kebutuhan ini.
Kemudian suatu ketika hendak dia berangkat untuk pergi bekerja, dia panaskan sepeda motornya, kemudian dia berangkat menggunakan sepeda motor tersebut. Kemudian dia tergesa-gesa, jemaah. Dia hendak mendahului, ada truk yang membawa mobil yang 2 tingkat tersebut, mau didahului. Tiba-tiba datang mobil yang semisal dari depannya. Kemudian dia mengatakan, seandainya kalau bukan penjagaan Allah, kemudian kuatnya saya memegang kendali motor tersebut, mungkin saya akan ditabrak. Dan ketika saya ditabrak kemudian selamat, akan keluar biaya operasi sebanyak 60 juta, jemaah. Itu dia Allah tabaraka wa ta'ala. Kita meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala uang 60 juta, ternyata Allah berikan yang lebih besar daripada hal tersebut. Apa? Kesehatan. Yang mana dengan kesehatan itu kita bisa mencari uang lebih daripada 60 juta tersebut. Maka dekat dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Di antara ibadah yang kita lakukan adalah Salat, dan itu adalah amalan yang terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, tidak perlu atau tidak usah caci maki orang, menghina orang. Kadang-kadang kan kita sekarang apalagi media sosial di mana-mana, mulut kita tidak mencaci maki orang, kadang tangan-tangan kita jemaah yang mencaci meremehkan orang lain. Padahal kita tidak lebih baik daripada orang tersebut. Apa yang membuat kita susah menadahkan tangan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian doakan supaya dia menjadi orang-orang yang baik. Allah itu bisa loh membuat orang yang buruk itu menjadi orang baik, membuat orang yang baik menjadi buruk. Maka dengan berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, mudah-mudahan mereka berubah menjadi yang terbaik tanpa kita harus mencaci maki, menghina dan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, tidak usah berkeluh kesah dengan apa yang ada pada diri orang lain dari nikmat yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Terima aja apa yang diberikan oleh Allah, dan di antara caranya kata Nabi SAW, lihat orang yang di bawah kita. Karena kalau kita melihat orang yang di bawah kita itu, kita akan lebih mensyukuri daripada kita melihat orang yang di atas kita. Antum kalau pakai sepeda motor, lihat orang yang masih jalan kaki, antum akan bersyukur dengan hal tersebut. Jangan lihat orang yang pakai mobil. Walaupun kita berusaha ingin punya mobil, silahkan. Tetapi lihat ada orang yang lebih rendah daripada kita. Maka saling menasihati dalam kebaikan, saling menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran, dan itu yang akan mendatangkan kebahagiaan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Inna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi